Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan terus rindu untuk mencari perkenanan Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Membangkitkan Semangat yang Patah. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat dan kemurahan-Mu. Hari ini kembali kami datang dalam hadirat-Mu, karena kami membutuhkan firman-Mu. Senantiasa kami bersyukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami merasakan bahwa semua adalah karena anugerah Tuhan saja, dan kami mau memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan perkara yang baik seturut kehendak Tuhan. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkati kami dan urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti dengan pengertian yang diperbarui dan kami senantiasa taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, siapakah yang tidak ingin memiliki fisik yang sehat? Banyak orang demi memperoleh kesehatan fisik melakukan olahraga rutin, mengatur pola makan, dan rajin makan suplemen. Sayangnya, beberapa orang hanya memperhatikan kesehatan fisiknya saja, tetapi melalaikan kesehatan pikiran, kesehatan hatinya, kesehatan rohaninya. Seorang yang kurang baik dalam mengelola suasana hati dan membiarkan pikirannya dicengkeram oleh hal-hal negatif dapat menyebabkan turunnya kesehatan fisik. Saudaraku, ribuan tahun yang lalu, Salomo sudah sejak awal mengetahui bahwa pikiran dan suasana hati itu dapat mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Tiada seorang pun di dunia ini yang bisa menghindar dari yang namanya persoalan hidup, problema hidup, hal-hal yang menekan atau perkara-perkara yang membuat hati kita menjadi susah. Ada masalah keuangan, soal pekerjaan, soal rumah tangga, mengenai sakit penyakit. Banyak hal yang dapat menjadi beban yang membuat pikiran kita menjadi kacau dan hati kita menjadi tidak tenang. Bila dibiarkan dapat membuat seseorang seperti yang dikatakan Amsal, semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang semangatnya patah dapat diartikan memiliki jiwa yang hancur. Biasanya orang itu menjadi tidak bergairah, lesu, stres, dan hidupnya dalam penuh dengan keluhan saja. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Sementara mengeringkan tulang, hal itu memberi pengertian yang dapat menimbulkan penyakit. Mari kita baca Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku, ayat ini memberikan sebuah gambaran yang jelas tentang pengaruh hati dan semangat terhadap kesehatan dan kesejahteraan hidup kita. Hati yang gembira diibaratkan sebagai obat yang manjur. Sukacita dan optimisme memiliki efek positif pada kesehatan mental dan juga pada kesehatan fisik kita. Orang yang memiliki hati yang gembira, dia lebih mudah untuk menghadapi stres, penyakit, dan juga persoalan-persoalan kehidupan. Semangat yang patah
di sisi lain digambarkan sebagai sesuatu yang dapat mengeringkan tulang. Kehilangan semangat, menjadi depresi, bahkan menjadi putus asa, dapat melemahkan tubuh dan juga jiwa kita. Orang yang semangatnya patah lebih mudah terserang penyakit dan mengalami kesulitan untuk bangkit dari kegagalan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki sumber sukacita dan juga kekuatan yang tidak ada bandingannya, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Alkitab mengatakan bahwa sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan dan bersandar sepenuhnya pada kasih-Nya, kita dapat mengalami kedamaian dan ketenangan di tengah badai kehidupan. Berikut ini beberapa cara untuk membangkitkan semangat yang patah berdasarkan iman Kristen. Yang pertama, perdalam hubungan Anda dengan Tuhan. Luangkan waktu untuk membaca Alkitab, berdoa, dan merenungkan firman Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin besar sukacita dan kekuatan yang akan kita alami. Yang kedua, fokuslah pada hal-hal yang positif. Bersyukurlah atas berkat-berkat yang Anda miliki, alih-alih memikirkan kekurangan dan kegagalan. Berfokuslah pada hal-hal yang indah dan hal-hal yang baik yang sudah terjadi pada hidup Anda di masa lalu, dan juga hal-hal indah, hal-hal yang baik yang terjadi sekarang ini. Yang ketiga, bantulah orang lain, saudaraku. Melayani orang lain adalah cara yang bagus untuk kita dapat keluar dari diri sendiri dan menemukan sukacita. Ketika Anda membantu orang lain, Anda juga akan merasakan sukacita karena telah membuat perbedaan dalam hidup mereka. Kita menjadi orang-orang yang suka menolong orang lain, karena itu adalah ciri kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang keempat, bergabunglah dengan komunitas Kristen. Dukungan dari komunitas Kristen yang penuh kasih dan pengertian dapat membantu Anda melewati masa-masa sulit. Bergabunglah dalam komsel, dalam kelompok-kelompok iman yang sama, di mana kita mempelajari dan memperdalam kebenaran firman Tuhan, di mana kita bisa saling bersaksi, saling menguatkan, saling peduli antara satu dengan yang lainnya, melakukan hal bersama-sama, bertumbuh bersama-sama dalam kasih Tuhan. Yang kelima, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Jika Anda mengalami depresi atau kecemasan yang parah, jangan ragu untuk mencari bantuan dari konselor Kristen pada penasihat-penasihat yang gereja sediakan, atau pada gembala sidang saudara, atau pada pendeta saudara. Ingatlah saudaraku, Anda tidak sendirian dalam perjuangan Anda sekarang ini. Tuhan selalu menyertai Anda, dan Dia ingin memberikan Anda kekuatan dan sukacita. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan dan ikutilah jalan kebenaran Tuhan, maka Anda akan dimampukan untuk dapat mengalahkan semangat yang patah. Semangat Anda akan dipulihkan, Anda akan bangkit kembali bersama dengan Tuhan. Anda akan menjadi pemenang atas segala persoalan yang ada, karena ketika engkau hidup dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhan turut bekerja dalam hidupmu. Menjalani hidup yang penuh dengan sukacita dan kedamaian bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hati yang gembira dan pikiran yang ceria, pikiran yang positif, ternyata bisa menjadi obat yang manjur. Artinya dapat menyembuhkan sakit penyakit, baik itu sakit fisik maupun sakit
jiwa kita atau rohani kita. Ketika semangat kita sudah patah, maka ketika hati kita gembira, kita akan menjadi bersemangat kembali. Karena itulah Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudaraku, firman Tuhan ini merupakan sebuah ajakan yang menantang. Bagaimana mungkin kita bisa bersukacita di tengah berbagai kesulitan dan pergumulan hidup yang tidak mudah ini? Namun sukacita yang Paulus maksudkan di sini bukanlah kebahagiaan yang semu, yang bergantung pada situasi dan kondisi. Sukacita yang Tuhan berikan adalah sukacita yang berasal dalam hati kita, yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Jadi apapun kondisi kita, meskipun dalam tekanan yang berat, tetapi kalau kita meminta kepada Tuhan sukacita, Tuhan akan berikan melalui Roh Kudus untuk kita dimampukan dan kita dapat bersukacita meskipun beban kehidupan kita itu tidak ringan. Sukacita yang tidak tergoyahkan oleh keadaan kita sekarang ini, melainkan suatu sukacita yang tetap teguh di tengah badai kehidupan. Dan ini hanya dialami oleh anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenarannya. Karena Roh Kudus akan memberikan sukacita pada orang yang hidupnya berkenan dalam hadirat Tuhan. Bagaimana mungkin kita dapat memiliki sukacita yang seperti ini ketika beban hidup kita, persoalan kita menghimpit jiwa kita? Sukacita yang Tuhan beri itu bersumber dari kasih dan bersumber dari anugerah Allah. Sukacita yang Allah berikan kepada kita. Dan ketika Allah yang memberi, maka sukacita itu bekerja dalam hidup kita tanpa melihat apapun kondisi kita. Apapun kondisinya, kita dimampukan dapat bersukacita. Dan sukacita yang Tuhan berikan ini tidak akan dapat kita peroleh melalui glamornya dunia ini. Karena dunia itu menawarkan sesuatu yang semu, sedangkan sesuatu yang dari Allah, termasuk sukacita, itu adalah hal-hal yang sejati. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita dapat merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, dan semakin mudah bagi kita untuk bersukacita. Ketika kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, kita belajar untuk melihat bahwa segala sesuatu itu, baik itu yang baik maupun itu yang buruk, bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi ketika hal yang buruk terjadi, Tuhan dapat mengubah hal itu menjadi kebaikan. Dan tentunya hal yang sudah baik akan semakin baik. Dan itulah yang akan membuat kita bersukacita di dalam Tuhan. Bersyukur dalam segala situasi. Bersyukur bukan hanya tentang hal-hal yang baik, tetapi juga kita tetap bersyukur saat hal-hal buruk terjadi. Ketika kita belajar untuk bersyukur dalam segala situasi, kita mulai melihat bahwa peristiwa-peristiwa dan kesulitan yang terjadi pun itu adalah ada berkat yang tersembunyi di balik segala kesulitan yang ada. Kita dapat bersukacita karena kita tahu bahwa Allah yang memelihara kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita berjalan sendirian. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan selalu beserta dengan kita. Saudaraku, sukacita yang dari Tuhan bukan hanya sebuah perasaan saja,
tetapi juga sebagai sebuah pilihan dalam hidup kita. Kita dapat memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan, bahkan ketika keadaannya sedang sulit. Sukacita ini adalah kekuatan yang akan memampukan kita untuk kita dapat melewati badai kehidupan dengan penuh kemenangan. Maka saudaraku, ketika banyak persoalan terjadi dalam hidup kita dan kita merasa sudah tidak mampu, datanglah pada Tuhan. Mintalah sukacita yang dari Tuhan, supaya kita dapat dimampukan melewati badai kehidupan ini dengan penuh kemenangan di dalam sukacita atas penyertaan Tuhan. Mari kita belajar untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan, karena sukacita ini adalah hadiah yang indah dari Allah yang dapat mengubah hidup kita. Mengapa kita harus bersukacita senantiasa? Karena dengan bersukacita, keadaan hati tetap terjaga dengan baik, sehingga ketika hati kita terjaga dengan baik, pikiran dan perkataan kita pun turut terjaga dengan baik. Mari kita baca Matius pasal 12 ayat 34 bagian B. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ucapan kita mencerminkan isi hati kita. Jika hati kita dipenuhi dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan, maka perkataan kita pun akan terpancar kebaikan. Sebaliknya, hati yang penuh kekhawatiran, penuh kemarahan, atau penuh kekecewaan akan cenderung mengeluarkan perkataan yang negatif, perkataan yang menyakitkan, perkataan yang dapat merusak segalanya. Ya saudaraku, bersukacitalah dan bergembiralah senantiasa, berarti kita harus melakukannya di segala situasi. Saudaraku yang berbahagia, menjaga hati untuk tetap bergembira adalah sebuah pilihan dalam hidup kita. Manakah yang saudara pilih? Mau terus mengeluh, mau terus bersungut-sungut dengan muka yang kusut, masam saat menghadapi masalah? Atau menghadapi masalah dengan hati tetap terjaga, dengan baik, dengan muka yang bergembira, dengan memuji Tuhan, dengan percaya bahwa Tuhan akan menolong dan engkau tetap hidup dalam kebenaran sampai Tuhan sungguh-sungguh bekerja dalam hidupmu dan engkau menjadi pemenang. Mari belajar untuk tetap bergembira di segala situasi supaya orang-orang yang ada di sekeliling kita terkena dampak positifnya dari hati kita yang meluap kegembiraan, sehingga kata-kata saudara itu merupakan sesuatu hal yang baik bagi orang lain. Mari kita baca Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudaraku, ayat ini berbicara tentang hubungan antara hati dan wajah kita. Hati yang gembira, penuh sukacita dan damai sejahtera akan memancarkan keceriaan di wajah kita. Sebaliknya, hati yang sedih dan terbebani akan membuat wajah kita tampak kusam dan murung. Pahami dan mengertilah saudaraku, hati yang gembira dan wajah yang berseri-seri adalah dambaan setiap orang. Firman Tuhan telah menunjukkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam hati. Dan hati yang gembira dapat diperoleh dengan mengandalkan Tuhan, bersyukur, melakukan kebaikan, memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita, dan menjalani hidup dengan penuh makna, hidup dengan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Apapun kondisi Anda sekarang ini, saudaraku, percayalah dan bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan dan ikutilah jalan kebenaran Tuhan. Maka Anda akan dimampukan untuk dapat mengalahkan semangat yang patah. Semangat yang patah akan menjadi bersemangat dan kita dapat menjalani hidup yang penuh dengan sukacita dan kedamaian. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang kekal dan penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang tertunduk dan penuh kerendahan hati. Kami merenungkan firman-Mu yang berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami seringkali mengalami semangat yang patah, beban hidup, kekecewaan, dan berbagai pencobaan dapat menguras semangat dan sukacita kami. Kami merasa lelah, merasa hampa, bahkan kehilangan harapan. Namun Engkau berfirman bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Engkau ingin kami hidup dengan sukacita dan semangat yang membara, bahkan di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Tuhan, bantulah kami untuk mengandalkan Engkau sebagai sumber kekuatan dan sukacita kami. Kami tahu bahwa Engkaulah yang dapat memberikan kedamaian yang melampaui akal budi dan sukacita yang tidak tergoyahkan. Bantulah kami untuk dapat memfokuskan diri pada hal-hal yang positif dan bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami yang mengalami sakit dapat menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang sedang ada dalam hal masalah atau persoalan-persoalan, baik itu hal keuangan, soal hutang piutang, dan persoalan-persoalan yang lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu, agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan juga penyelesaian setiap persoalan yang ada. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan persoalannya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Tuhan nyatakan anugerah berkat kemurahan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.